Berita berikutnya datang dari Kota Palu terkait Polresta Palu ungkap 2 kasus curian motor atau curan motor. Kepolisian Resort Kota atau Kapolresta Palu berhasil mengungkap 2 kasus pencurian sepeda motor atau curan motor di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Hal itu disampaikan saat Polresta Palu menggelar konferensi pers yang dipimpin oleh Wakapolresta dan didampingi oleh Kasat Reskrim. Kita sudah terhubung bersama rekan Suta. Ya, Jolinda. Baik, rekan Suta, berapa orang yang diamankan dalam 2 kasus curian motor tersebut? Ya, Jolinda dan juga Tribuners. Jadi kepolisian atau Polresta Palu berhasil mengungkap 2 kasus pencurian sepeda motor alias curan di Kota Palu. Kapolresta Palu melalui Wakapolresta Palu AKBP Andi Batara Purwacaka mengatakan dari 2 kasus curanmor itu 4 orang diamankan sebagai tersangka. Pada kasus yang pertama, polisi menangkap 3 pelaku, inisial AH sebagai dalang dari pencurian, kemudian EP dan A berperan menerima hasil curian. Penangkapan ketiganya dilakukan saat petugas melakukan penyelidikan atas adanya laporan atau pengaduan dari pihak korban. Saat itu diterima informasi bahwa AH berada di Jalan Anoa di sebuah kos-kosan. Kemudian petugas menuju ke lokasi yang dimaksud dan berhasil menangkap AH. Kemudian dilakukan pengembangan dari AH sehingga didapatkan informasi terkait penadah dari hasil curian itu, yakni EP dan A. Dia juga menjelaskan untuk modus pelaku melakukan aksinya dengan menggunakan kunci T. Pelaku menyasar kendaraan yang sedang terparkir di depan indekos yang ada di Kota Palu. Adapun hasil dari pencurian kendaraan tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari dan juga narkoba. Pelaku AH merupakan residivis pada kasus yang sama. Barang bukti yang berhasil disita saat penangkapan itu motor RS King, Honda Beat, dan juga Mio Soul. Adapun untuk kasus yang kedua, pelaku berhasil diamankan 1 orang inisial AS yang beraksi di wilayah Jalan Veteran, Kelurahan Tanamondini, Kecamatan Mantiklore. Pelaku AS melancarkan aksinya dengan memantau atau mengincar kendaraan yang tidak dikunci pengaman. Setelah mendapat target, pelaku lalu mendekati kendaraan itu, kemudian apabila motor tidak terkunci, maka kendaraan akan sejauh 1 km. Ketika sudah berada jauh dari tempat melakukan aksinya, pelaku akan membongkar kabel kendaraan agar dapat dinyalakan. Selain itu, pada suatu kejadian di sebuah bangunan yang baru dikerjakan di sekitaran Jalan Veteran, di mana saat itu pelaku menghampiri motor yang dimiliki oleh pekerja di situ atau kuli bangunan. Setelah dirasa aman, pelaku ini menyelinap lalu memeriksa jaket yang ada di atas motor, kemudian berhasil menemukan sebuah kunci motor. Lalu kendaraan itu dibawa kabur oleh pelaku AS. Adapun penangkapan pelaku AS ini dilakukan ketika petugas berhasil menemukan barang bukti sepeda motor yang dicuri. Motor itu dititipkan kepada rekannya dan berangkat dari pengembangan motor tersebut sehingga petugas berhasil mengamankan AS. Mari rekan Jolinda. Baik, rekan Suta. Kami akan menyampaikan suasana konferensi pers saat mengungkap 2 kasus dari curian motor. Berikut video lengkapnya. Kemudian saya akan menjelaskan sehubungan dengan LP yang kedua. LP yang kedua ini pelaku 1 orang, inisialnya AS. Kalau ini modus operandi yang hasil dari pemeriksaan itu bahwa dia melihat di Jalan Veteran itu ada proses pembangunan di mana di bawahnya itu banyak kendaraan roda 2 yang memang istilahnya pemiliknya adalah pekerja-pekerja di sana. Itu mereka lagi kerja di atas. Setelah itu dia melihat peluang, kemudian melakukan pemeriksaan terhadap beberapa jaket yang tertinggal di motor. Setelah itu dia menemukanlah
ada kunci di situ. Setelah itu kuncinya diambil, kemudian dia mencocokkan motornya. Setelah itu langsung dibawa. Jadi berbeda dengan yang pertama. Kalau yang pertama itu menggunakan kunci T, kalau yang ini dia mencari kunci, setelah itu langsung dibawa. Termasuk yang sebelum-sebelumnya juga modusnya dia itu selalu istilahnya kendaraan yang tidak terkunci stang dia bawa sekitar 1 km. Setelah itu dia langsung putuskan kabelnya, dia dihubungkan baru dia bawa. Kemudian rangkaian proses penangkapannya seperti yang tadi saya sudah sampaikan di awal. Setelah mendapatkan informasi, tim Kasat Reskrim beserta tim langsung turun mencari informasi. Hampir mirip juga bahwa kendaraan ini sudah berpindah. Diamankan kendaraannya, setelah itu dikembangkan dan ditanyakan dari orang yang memegang kendaraan itu. Kebetulan kendaraan itu hanya dititipkan saja, bukan titik gadai ataupun jual, hanya dititipkan karena mungkin teman. Setelah itu informasi kita terima, tim turun ke lapangan, kemudian ditanyakan motor ini siapa yang menyerahkan, yaitu diserahkan oleh saudara AS. Setelah itu langsung dicari informasi keberadaannya dan dilakukan proses penangkapan, dibawa ke Polres dan dilakukan proses pemeriksaan. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Suta. Selamat bertugas kembali dan tetap jaga kesehatan.